Assalamualaikum, selamat pagi anak solih-solihah. Jangan lupa kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Hari ini kita akan memulai dengan tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka halaman 1, pembelajaran 1, keberagaman budaya bangsaku. Pada pembelajaran 1, ini ada pelajaran bahasa Indonesia tentang paragraf, gagasan pokok, gagasan pendukung, dan PPKN tentang keberagaman budaya di Indonesia. IPA, pengenalan bunyi. Mari kita mulai. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Kita buka halaman 1. Di situ ada bacaan tentang pawai budaya. Kita baca bersama-sama ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandangkan rombongan pawai semakin dekat. Anak-anakku, bacaan tadi adalah contoh dari satu paragraf. Apa sih yang dimaksud dengan paragraf? Lihat panah kuning tersebut. Paragraf ditandai dengan tulisan yang menjorok ke dalam. Pengertian dari paragraf: suatu karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang saling berkaitan. Paragraf tersusun dari 1. Gagasan pokok atau gagasan inti, di mana menjelaskan inti dari isi paragraf. Di mana letak gagasan pokok? Yang pertama di awal paragraf, disebut juga paragraf deduktif. Kalimatnya berada di kalimat pertama dalam paragraf. Yang kedua, akhir paragraf, disebut juga paragraf induktif. Kalimatnya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, tengah paragraf atau paragraf ineratif. Kalimatnya berada di tengah suatu paragraf. Yang paling sering kita jumpai yaitu gagasan pokok yang berada di awal paragraf atau kalimat pertama. Lebih jelasnya, perhatikan paragraf berikut. Panah putih menunjukkan ciri paragraf, yaitu tulisan yang menjorok ke dalam. Perhatikan, setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik. Itu berarti kalimat pertama. Jadi, dalam satu paragraf ini ada 6 kalimat. Lanjut, di manakah gagasan pokoknya? Setelah kita amati dan kita pahami bacaannya, ternyata gagasan pokoknya berada di kalimat pertama atau disebut dengan paragraf deduktif. Setelah gagasan pokok, maka yang lainnya berarti gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah gagasan yang berisi uraian untuk mendukung dan menjelaskan gagasan pokok. Kira-kira kalian sudah paham belum ya? Baik, untuk mengujinya, silakan kerjakan soal berikut. Cukup untuk materi bahasa Indonesianya. Kita lanjut besok. Assalamualaikum.